Sudah hampir 3 tahun, Raihan mencoba bertahan hidup di kota. Pagi bekerja sebagai kuli bangunan, malam bantu-bantu di warung makan. Tidurnya jarang nyenyak, pikirannya selalu dipenuhi angka. Uang sewa kontrakan, utang di warung, dan biaya obat untuk ibunya di kampung. Hidup terasa seperti lingkaran tak berujung. Sekuat apapun ia bekerja, penghasilan selalu kalah cepat dengan kebutuhan. Setiap akhir bulan, dompetnya hanya menyisakan recehan. Seringkali, ia hanya makan sekali sehari, sisanya cukup dengan meneguk air putih dan berharap kenyang. Suatu siang yang terik, saat Raihan duduk kelelahan di bawah bayangan bekas dinding beton, temannya Ujang membuka cerita. Ada lowongan kerja di Kalimantan, Yan. Di kebun sawit. Gajinya lebih besar, dapat tempat tinggal, makan juga disediain, ujar Ujang sambil menyulut rokok. Raihan diam. Hatinya goyah. Pergi ke tanah seberang? Meninggalkan semua yang dikenalnya. Tapi apalagi pilihannya? Seminggu kemudian, ia berangkat. Perjalanan ke Kalimantan bukan sekadar pindah tempat. Itu langkah terakhir Raihan. Dengan uang pinjaman, ia membeli tiket kapal murah dan beberapa helai pakaian. Dalam hatinya ada sedikit harapan, meski samar bahwa hidup bisa berubah. Setibanya di perkebunan, Raihan disambut udara lembab dan aroma tanah basah. Ladang kelapa sawit terbentang sejauh mata memandang, dan para pekerja tampak sibuk dengan golok dan karung. Awalnya, pekerjaan terasa mustahil. Matahari membakar kulit, tubuh pegal-pegal, dan nyamuk menggigiti tanpa ampun. Tapi Raihan diam, menahan semuanya. Ia tahu ini mungkin satu-satunya jalan yang tersisa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Raihan mulai terbiasa. Tangan kasarnya kini lihai menebas pelepah, kakinya sigap mengangkat tandan sawit. Gajinya cukup untuk makan, menabung sedikit, bahkan mengirim untuk ibunya di kampung. Hidupnya memang belum sejahtera. Tapi setidaknya, ia tak lagi kelaparan. Dan di bawah langit Kalimantan yang luas dan sunyi, Raihan akhirnya bisa tersenyum kecil, meski hanya saat sendiri. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Tanah kebun berubah jadi lumpur lengket yang membuat setiap langkah terasa seperti menyeret ban raksasa. Raihan tetap bekerja, meski sepatu karetnya robek dan kaki lecet. Ia tak pernah absen, tak pernah mengeluh keras, hanya mengadu dalam diam saat malam tiba. Kadang ia mendengar tawa rekan-rekannya yang lebih lama bekerja di sana. Ada yang sudah bisa mencicil motor, ada yang bangga mengirimkan uang untuk membangun rumah di kampung. Raihan hanya menatap dari jauh dengan secangkir kopi pahit dan nasi dingin di piring seng. Namun tak semuanya manis di tanah sawit. Ada potongan dari tiap gaji untuk alat kerja, potongan untuk denda telat panen, dan kalau ada yang sakit, tak ada jaminan. Pernah seorang pekerja jatuh dari pohon dan hanya diberi obat merah, lalu disuruh istirahat sendiri. Kalau kamu kuat, bertahan. Kalau nggak kuat, pulang. Begitu kata mandor. Tapi Raihan tak punya tempat pulang. Di kampung, ibunya kini hanya tinggal sendiri. Adik bungsunya masih sekolah, dan merekalah alasan kenapa ia tetap menggenggam golok setiap hari, bahkan saat tangannya mulai gemetar. Setiap malam, sebelum tidur di barak kayu yang pengap, Raihan memejamkan mata dan berbisik, "Ya Allah, jangan kasih aku hidup mewah. Kasih aku cukup, asal bisa bahagiain mereka." Bab 4. Surat dari kampung. Saat Raihan baru saja menyelesaikan tugas membersihkan area ladang, ia menerima sepucuk surat dari kampung. Surat dari adiknya dengan tulisan tangan berantakan namun penuh harap. "Kak Raihan, ibu sekarang sudah bisa jalan pelan-pelan. Terima kasih karena kakak sudah kirim uang rutin. Aku juga ranking 2 kemarin. Doain ya kak, biar bisa terus sekolah sampai lulus. Kami selalu doakan kakak dari jauh." Surat itu Raihan lipat hati-hati, lalu diselipkan di dalam dompet, berdampingan dengan foto lama keluarga mereka. Sore itu, langit Kalimantan berwarna jingga, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Raihan menangis. Bukan karena lelah, tapi karena tahu jerih payahnya yang sering dianggap sepele. Ternyata berarti segalanya bagi orang-orang yang ia cintai. Hari-hari di kebun sawit tak pernah benar-benar ringan. Setiap pagi, Raihan bangun lebih awal dari yang lain. Ia bukan yang paling kuat, tapi ia tahu waktu adalah satu-satunya sekutu yang bisa ia andalkan. Golok tumpul ia asah sendiri, sarung tangan robek ia jahit dengan benang bekas karung. Suatu siang, saat sedang mengangkat tandan sawit yang terlalu berat, tangannya tergelincir dan terkena duri tajam. Luka menganga, berdarah cukup banyak. Teman-temannya menyarankan istirahat, tapi Raihan hanya membasuhnya dengan air dan mengikatnya dengan sobekan kain. "Aku istirahat kalau sudah di kampung, dan semua orang di rumah bahagia," katanya sambil tersenyum masam. Malam itu, tangannya berdenyut sakit.
Tapi di benaknya, wajah ibunya terbayang, sedang duduk di serambi rumah yang mulai lapuk, menanti surat atau kiriman dari anaknya di rantau. Bayangan itu jauh lebih kuat daripada rasa nyeri yang ia rasakan. Luka di tangan mungkin akan sembuh. Tapi luka di hidup hanya bisa dijahit dengan kesabaran panjang dan doa tanpa suara. 3 bulan setelah surat itu datang, Raihan mendapat kabar mengejutkan. Adiknya diterima beasiswa di sekolah unggulan di kota kabupaten. Tangis Raihan pecah saat membaca surat pemberitahuan yang dikirim adiknya bersama foto kecil. Wajah anak laki-laki kurus tersenyum canggung dengan seragam putih abu-abu. Dalam hati Raihan tahu, itu bukan sekadar kabar bahagia. Itu adalah bukti bahwa hidupnya tak sia-sia. Malam itu ia naik ke atas bukit kecil di pinggir kebun, tempat biasa ia duduk sendiri memandangi langit. Di sana ia duduk, menatap bintang-bintang yang bersinar redup di balik kabut malam Kalimantan. "Terima kasih Tuhan," bisiknya lirih. Ia masih tinggal di barak sederhana, masih makan seadanya, masih bekerja keras setiap hari. Tapi kini ia punya semangat baru. Bukan sekadar bertahan hidup, tapi membangun harapan, sedikit demi sedikit, walau dari tanah berlumpur dan tangan penuh luka. Beberapa bulan setelah kabar bahagia itu, hidup Raihan kembali digoncang. Kebijakan baru dari perusahaan sawit membuat gaji para pekerja dipotong drastis. Alasannya, efisiensi dan pengurangan beban operasional. Bonus akhir tahun yang ia harapkan pun dibatalkan. Raihan kecewa. Tabungannya terkuras karena ibunya jatuh sakit kembali dan harus dirawat. Adiknya di sekolah butuh biaya tambahan, dan harga kebutuhan pokok semakin menggila. Ia mencoba mencari kerja sampingan, bahkan menawarkan diri membersihkan barak para pekerja lain. Tapi semua juga sedang kesulitan. Dalam keputusasaan yang menyesakkan, Raihan mulai merasa dunia benar-benar tidak adil. Suatu malam, di warung kopi kecil dekat batas kebun, seorang pria tua misterius duduk di sampingnya. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam menatap Raihan. "Kerja keras itu bagus, tapi kadang dunia butuh sedikit paksaan," ucapnya sambil menyeruput kopi. Raihan menatap bingung. "Ada cara agar hidupmu cepat berubah, tapi kau harus siap bayar harga," bisik pria itu pelan. "Ke hutan belakang malam Jumat, bawa darahmu sendiri." Genderuwo hanya menerima perjanjian dari mereka yang benar-benar putus asa. Bab perjanjian di tengah hutan. Awalnya Raihan menganggap itu cuma omong kosong orang mabuk. Tapi saat ibunya makin kritis dan rumah sakit menolak rawat inap tanpa uang muka, pikirannya goyah. Malam Jumat itu, ia benar-benar melangkah ke hutan belakang kebun. Angin berdesir aneh, bau busuk menusuk hidung, dan udara terasa berat seperti menelan jiwanya perlahan. Di tengah hutan, ada batu besar penuh lumut. Raihan memotong telapak tangannya, darah menetes ke tanah, dan ia ucapkan kata-kata seperti yang diajarkan pria tua itu. "Aku beri yang kupunya, ambillah dan beri aku jalan." Tanah retak, suara berat menggema dari kegelapan. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Sosok besar, hitam legam, matanya merah menyala muncul dari balik kabut. Tubuhnya berbulu kasar, dan napasnya seperti uap kematian. Genderuwo. Raihan gemetar, tapi berkata, "Aku ingin kaya. Aku ingin bisa selamatkan keluargaku." Sosok itu tertawa pelan, menakutkan, lalu berkata, "Kau akan dapat apa yang kau minta, tapi setiap bulan 1 nyawa harus jadi tumbal, kau atau yang kau cintai. Pilihlah." Raihan ragu, tapi dalam kepanikan dan emosi, ia menjawab, "Asal keluargaku selamat, aku terima." Seketika, tanah tenang, angin berhenti. Tapi Raihan tahu, malam itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setelah malam itu, semuanya berubah. Hanya dalam hitungan minggu, hidup Raihan melesat naik seperti keajaiban. Gaji double tanpa penjelasan. Mandor tiba-tiba mengangkatnya jadi pengawas lapangan. Bahkan ada orang luar yang menawarinya kerja borongan dengan upah tinggi. Semua mengalir begitu saja, tanpa perlu dia kejar. Ibunya sembuh secara ajaib setelah ada tetangga yang tiba-tiba membantu biaya rumah sakit. Katanya, "Saya mimpi didatangi seseorang dan disuruh bantu kalian." Adiknya juga mendapat tambahan beasiswa dari pihak sekolah. Rumah mereka di kampung perlahan direnovasi dan Raihan bisa mengirim uang lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang di sekitar mulai menyebut Raihan beruntung atau berkah kerja keras. Tapi hanya Raihan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu di hutan. Anehnya, selama beberapa minggu hidupnya terasa benar-benar tenang. Bahkan terlalu tenang. Tak ada gangguan, tak ada mimpi buruk. Raihan mulai berpikir, mungkin itu cuma mimpi atau halusinasi karena kelelahan. Ia mulai tertawa kembali bersama rekan kerja. Nongkrong santai di warung kopi, membeli sandal baru, bahkan sesekali mengirim pulsa untuk teman lama di kampung.
Untuk sesaat, Rayhan merasa seperti manusia biasa lagi. Tapi setiap kali malam Jumat mendekat, angin berubah. Langit lebih gelap dari biasanya. Dan dari balik pepohonan kebun sawit, terdengar suara berat yang sayup-sayup membisikkan namanya. Rayhan. Tenang, tak selalu abadi. Kadang itu cuma jeda sebelum kengerian datang mengetuk pintu. Malam Jumat itu datang dengan langit yang lebih kelam dari biasanya. Awan menggumpal pekat, angin berembus kencang, dan suara dedaunan seperti bisikan-bisikan yang saling menyindir. Rayhan gelisah di dalam baraknya. Sudah 2 kali ia lewat malam Jumat tanpa melakukan apa-apa. Dalam hatinya, ia mulai menyangkal, mungkin semua itu cuma imajinasi, mungkin tak akan terjadi apa-apa. Tapi malam ini berbeda. Tepat tengah malam, Rayhan terbangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, melainkan karena rasa sesak luar biasa di dadanya, seperti ditindih batu besar. Ketika ia membuka mata, di sudut barak, bayangan hitam berdiri membelakanginya. Tinggi, besar, nafasnya berat, udara jadi dingin. Rayhan tak bisa bergerak. Kemudian suara itu datang, parau, dalam dan menggelegar di dalam kepalanya. Janji? Bukan untuk dilupakan, Rayhan. Bayangan itu tak menyentuh apapun. Ia hanya berdiri. Tapi cahaya lampu minyak tiba-tiba padam dan udara berubah bau amis seperti daging busuk. Rayhan ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Lalu makhluk itu menghilang. Begitu saja. Pagi harinya, Rayhan bangun dengan keringat dingin. Tapi yang membuatnya nyaris pingsan adalah kabar dari kampung. Seorang tetangganya yang dulu pernah menolak bantu ibunya meninggal mendadak. Tubuhnya membiru, membusuk hanya dalam semalam. Tak ada luka, tak ada sebab, hanya mati. Rayhan tercekat. Ia tak pernah menginginkan nyawa siapapun. Tapi entah bagaimana, perjanjian itu tetap menagih. Dengan caranya sendiri. Rayhan mencoba berdoa, bahkan mendatangi ustadz yang tinggal di desa seberang. Tapi setiap kali ia membuka mulut untuk mengaku, tubuhnya langsung menggigil hebat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang membungkamnya. Setiap malam Jumat, suara-suara makin nyata. Di kaca barak, bayangan wajah mengerikan kadang menatap dari luar. Di dalam mimpinya, Rayhan selalu melihat hutan, darah, dan tangan-tangan panjang menggapai dari kegelapan. Rekan-rekannya mulai menjauh. Katanya, Rayhan sering bicara sendiri di malam hari. Matanya kosong, kadang tertawa tiba-tiba tanpa sebab. Mandor pun memperhatikannya. Kamu butuh istirahat. Wajahmu pucat terus. Tapi bagaimana bisa ia istirahat kalau bayangan maut selalu mengintai dari balik pohon sawit? Rayhan sadar, ia sudah terjerat. Rayhan tak tahan lagi. Suara-suara itu kini tak hanya datang di malam Jumat. Bahkan siang hari pun ia mulai mendengar bisikan. Bayangan hitam kadang terlihat melintas cepat di sela batang sawit, tapi hanya dia yang bisa melihatnya. Teman sekamarnya Darto sempat berkata, "Yan, kau yakin dari guna-guna orang? Semenjak kamu naik gaji, kamu kayak beda." Rayhan hanya tersenyum hambar. Mana mungkin ia bilang kalau yang ia hadapi bukan guna-guna, tapi perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini? Sore itu, ia kembali ke hutan. Kali ini bukan untuk meminta apa-apa, tapi untuk minta lepas, bebas. Namun ketika ia tiba di batu tempat awal perjanjian, semuanya telah berubah. Batu itu retak, hitam, dan ada jejak darah kering di sekitarnya. Ia berlutut. "Aku mohon, ambil saja aku, jangan yang lain. Aku gak mau ada yang mati lagi." Angin berhenti, sunyi mencekam. Kemudian suara itu datang dari dalam tanah. "Kau ingin bebas? Bisa. Tapi kau harus menggantikan posisi, jadi perantaraku di dunia ini." Rayhan terpaku. "Apa maksudmu?" Suara itu kembali bergetar di langit hutan. "Setiap bulan 1 jiwa, tapi bukan aku yang mengambil. Kau yang mengantar, kau yang pilih, kau yang tanggung dosanya. Atau yang kau cintai akan tetap jadi gantinya." Tubuh Rayhan lemas. Opsi yang diberi lebih kejam dari sebelumnya. Jika dulu tumbal datang entah dari mana, kini ia harus memilih. Ia harus jadi pelaku. Sejak malam itu, hidup Rayhan jadi 2 wajah. Di siang hari, ia tetap bekerja, tertawa, menyapa. Tapi di malam hari, ia duduk termenung dengan nama-nama yang muncul di kepalanya. Orang-orang yang pernah menyakitinya, orang-orang asing, atau orang yang secara logika tak akan dicari siapa-siapa. Malam Jumat berikutnya, Rayhan memilih seseorang. Seorang pemuda baru yang suka mencuri barang teman sekamar. Rayhan tak membunuh, ia hanya menyebut nama. Dalam doa, dalam pikiran, di depan batu retak itu. Besoknya, pemuda itu hilang. Tak ada jejak, tak ada teriakan, seolah ditelan tanah. Hanya topi kerjanya yang tertinggal, basah, dan berbau amis. Dan Rayhan sadar, ia sudah jadi bagian dari kegelapan, bukan lagi korban, tapi pengantar. Malam itu hujan deras.
Kilat menyambar berkali-kali, menyinari barak Rayhan yang kini terasa seperti penjara. Ia duduk di sudut, tubuh gemetar, wajah kusut, mata merah tak tidur berhari-hari. Sudah 3 nama ia sebutkan, dan 3 orang telah hilang, tanpa suara, tanpa darah, tapi dengan rasa bersalah yang makin menyesakkan dadanya. Namun malam itu berbeda, karena seseorang mengetuk pintu baraknya. Tok, tok, bukan suara keras, tapi dalam dan berat. Rayhan menggenggam pisau-pisau kecil, takut jika makhluk itu datang dalam bentuk lain. Tapi saat pintu dibuka, yang berdiri di luar justru seorang lelaki tua berjubah lusuh, kulit legam, rambut panjang diikat kain merah, dan mata sipit tajam menatap Rayhan. "Aku mencium bau busuk di ladang ini," katanya tanpa basa-basi. "Ada perjanjian lama yang dibangkitkan ulang. Kau yang buka pintunya ya?" Rayhan mundur setapak. "Siapa? Siapa kakek ini?" "Aku Bapak Jalung. Orang-orang sini nyebut aku dukun. Tapi aku lebih tua dari sebutan itu. Dulu, aku yang kubur batu itu. Tapi kau bangunkan lagi sang penjaga." Rayhan ingin lari, tapi suara lelaki tua itu seperti rantai di kaki, menahan langkahnya. "Kalau kau masih ingin jadi manusia, dengar aku baik-baik. Kau belum terlambat. Tapi setiap jiwa yang kau antar, mengikat jiwamu lebih dalam." "Aku gak bisa, kek," suara Rayhan parau nyaris menangis. "Kalau aku berhenti, keluargaku yang akan kena." Dukun itu diam. Lalu merogoh kantong kain lusuhnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebutir batu kecil berwarna merah darah, berdenyut pelan seperti jantung. "Ingat satu hal, Rayhan. Yang membuatmu selamat bukan sihir, tapi penebusan. Dan penebusan selalu minta harga." Rayhan menatap batu itu. "Apa maksudmu, kek?" "Besok malam Jumat. Jika kau berani, temui aku di tempat awal kau buat perjanjian. Tapi kali ini jangan bawa niat, bawa luka, bawa penyesalan. Kalau tidak..." Bapak Jalung menatapnya tajam. "Kau bukan manusia lagi bulan depan." Malam menjelang, dan Rayhan hanya duduk di ranjang reyotnya, menatap dinding barak yang mulai lembab dan berjamur. Hujan belum berhenti sejak sore. Angin menyusup lewat celah dinding membawa bau tanah, dan entah kenapa, bau darah. Kata-kata Bapak Jalung berulang di kepalanya seperti kaset rusak. "Temui aku, bawa luka, bukan niat, atau kau bukan manusia lagi." Tapi apakah masih ada jalan untuk kembali? Rayhan menatap tangannya sendiri. Jemari yang dulu kasar karena kerja keras, sekarang gemetar karena rasa bersalah. Ia masih bisa mengingat wajah-wajah yang hilang. Suara tawa mereka di barak, senda gurau mereka di ladang sawit. Dan sekarang mereka entah di mana. Atas namanya. "Cuma menyebut nama, aku cuma nyebut nama," gumamnya pelan. Tapi Rayhan tahu, dari mulut manusialah iblis sering mendapat celah. Ia berdiri, lalu membuka dompet kecil dari kain. Di dalamnya ada foto ibunya yang kini mulai sehat kembali, dan foto adiknya yang senyum mengenakan seragam sekolah. Mereka tak tahu, mereka hanya merasa hidup lebih baik. Rayhan menangis. Tangis yang lama tertahan, tangis yang diiringi petir menyambar. Apa gunanya semua ini kalau aku bukan manusia lagi? Kalau hati ini gak tenang? Tapi lalu, pikiran jahat mulai menyelinap. Kalau aku berhenti, mereka yang akan diambil ibumu, adikmu, apa kamu siap? Kamu sudah tanggung jalan ini. Tinggal sebut satu nama lagi, satu saja, lalu kau bisa tarik nafas sebentar lagi. Bapak Jalung cuma omong kosong tua yang takut pada kekuatan lama. Tumbal bukan kejam, itu cuma ganti rugi. Bisikan itu kini tak lagi terdengar asing. Suara itu adalah dirinya sendiri. Rayhan berdiri, keluar dari barak. Hujan menghantam wajahnya. Di persimpangan jalan, satu jalur ke hutan, satu jalur ke barak Bapak Jalung. Dan disinilah Rayhan berdiri, di antara 2 jalan, menuju kegelapan atau mencoba mencari cahaya. Tapi jalan ke cahaya tak pernah terang. Rayhan berdiri kaku di persimpangan jalan, hujan mengguyur tubuhnya habis-habisan. Tanah di bawah kakinya mulai becek, lumpur menempel hingga ke mata kaki. Tapi ia tak bergerak. Pandangannya menatap hutan yang gelap, di mana batu retak itu berada. Tempat semua ini bermula. Langkahnya mulai tergerak pelan, berat menuju hutan. Bukan ke arah barak Bapak Jalung, tapi ke arah sesat yang sudah dikenalnya. 1 langkah, 2 langkah, dan tiba-tiba suara itu datang lagi. Bukan bisikan, tapi kini jelas, berat dan menggema di antara pepohonan. "Kenapa kau ragu, Rayhan?" Rayhan berhenti, matanya membelalak. Dari balik pohon muncul sosok yang tak sepenuhnya bisa ia mengerti. Tinggi, hitam legam, bertubuh seperti manusia, tapi matanya merah menyala. Nafasnya seperti uap dari neraka. "Kakau, genderuwo." Makhluk itu menyeringai. "Kau sudah jadi bagian dari kami. Lihat apa yang kau dapat. Ibumu sehat, adikmu sekolah, gajimu naik, hidupmu berubah, kau berhasil. Kau tinggal teruskan saja. Nikmati. Kau tidak membunuh, hanya menunjukkan jalan.
Tangan besar makhluk itu mengangkat sesuatu dari tanah. Koper tua Rayhan yang dulu ia tinggalkan di barak pertama. Kini terbuka, berisi uang lembaran ratusan ribu banyak, lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidup. Kau bisa pulang, Rayhan. Bangun rumah, buka usaha, jadi orang sukses. Semua ini untukmu, tinggal satu nama lagi malam ini. Satu saja, Rayhan menunduk, tangannya gemetar. Ia memikirkan ibunya, adiknya, dan juga dirinya sendiri. Lalu, dari balik koper itu muncul bayangan samar. Wajah orang-orang yang hilang. Mereka menatap Rayhan tanpa suara, dengan mata kosong. Wajah terakhir, wajah Darto, teman sekamarnya. Tidak, itu bukan nama yang ia pikirkan. Kenapa bayangan Darto muncul? Makhluk itu menyeringai lebih lebar. Kalau kau tak beri nama malam ini, aku akan pilih untukmu. Darto tidur pulas di barakmu. Tak tahu apa-apa. Dia bisa jadi ganti yang pas. Hati Rayhan runtuh. Tubuhnya lunglai. Jiwanya nyaris jatuh ke jurang yang lebih dalam. Tapi tiba-tiba di antara gemuruh hujan ada suara lain. Suara pelan, tapi menenangkan. Datang dari arah lain. Rayhan, kau masih bisa kembali. Bapak Jalung berdiri di bawah payung dari daun lebar. Menatapnya tanpa amarah. Hanya iba dan pengertian. Kemarilah, nak. Kau tak sendiri. Genderuwo meraung. Tanah bergetar. Tapi di mata Rayhan, jalan itu muncul. Bukan terang, tapi cukup jelas. Dan di titik itu, ia harus memilih. Sekarang. Hujan terus mengguyur deras, menutupi suara apapun kecuali detak jantung Rayhan yang berpacu kencang. Di depannya, dua sosok berdiri. Yang satu, makhluk hitam tinggi besar dengan mata merah membara, menawarkan kemewahan, kekuasaan, dan jalan mudah. Yang satu lagi, lelaki tua renta, basah kuyup, membawa cahaya kecil dan tangan yang terbuka. Rayhan berdiri di antara keduanya, seperti seutas benang di antara jurang dan cahaya. Kalau kau pergi dari sini, Rayhan, semua yang kau miliki akan diambil kembali. Ibuku akan sakit lagi, adikku mungkin putus sekolah, pikirannya menggema dalam dadanya sendiri. Tapi semua itu bukan milikku dari awal, semua itu aku dapat dari darah orang lain. Mata Rayhan berair, bukan karena hujan, tapi karena beban yang selama ini ia pikul. Perlahan, ia mengangkat kaki kanannya. Bergetar. Tak mantap, tapi mengarah ke arah Bapak Jalung. Satu langkah. Genderuwo meraung. Langit menyala seketika, menyambar pohon besar di samping Rayhan. Tapi ia tak berhenti. Kaki kirinya menyusul. 2 langkah. Makhluk itu melompat, menghentakkan tanah, menciptakan gempa kecil. Tapi Rayhan terus berjalan. 3 langkah. Hujan reda sedikit. Suara petir menjauh. 4 langkah. Dan kini ia berdiri tepat di depan Bapak Jalung. Laki tua itu menatapnya dengan mata yang basah, seperti menyimpan ribuan rahasia dunia gaib. Kau siap, Rayhan? Tanyanya pelan. Perjalananmu akan lebih sulit dari sebelumnya, tapi kau akan tahu rasanya hidup sebagai manusia yang utuh. Rayhan mengangguk, walau hatinya masih penuh luka. Di belakang mereka, makhluk itu meraung keras, lalu menghilang menjadi kabut hitam yang tersedot masuk ke dalam tanah. Kembali ke tempatnya semula. Bapak Jalung meraih tangan Rayhan. Mulai malam ini, kau akan melewati 3 malam berat. Jika kau kuat, ikatanmu dengan iblis itu akan putus. Tapi, jika kau lemah, jiwamu akan ditarik utuh, tanpa bisa ditolong. Rayhan menatap tanah, lalu ke langit. Tak ada bintang malam itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada secercah harapan kecil dalam gelap. Angin malam mulai tenang. Bapak Jalung membimbing Rayhan masuk ke pondok kecil di tepi hutan. Di dalam, bau dupa dan kayu manis menguar, membuat suasana lebih hangat. Rayhan duduk bersila, tubuhnya lelah, jiwanya lebih letih. Dan di tengah keheningan, saat matanya mulai terpejam, kenangan itu datang. Perlahan menusuk. Ia masih kecil saat itu. Sekitar umur 7. Tubuhnya kurus, kulit legam terbakar matahari. Di tangan kecilnya ada karung plastik, dan kakinya telanjang menyusuri pasar tradisional Boyolali. Rayhan kecil berjalan sambil menunduk, memunguti sisa sayur busuk atau nasi basi yang dibuang orang-orang. Ibu, dapat lauk, bisiknya girang saat melihat sepotong tempe gosong di dekat tumpukan sampah. Di rumah, ibunya, perempuan paruh baya dengan wajah yang dulu bersinar sebelum sakit menyerangnya, menyambutnya dengan senyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum terpaksa agar anaknya tidak takut. Mereka hidup di gubuk reyot, beratap seng berkarat. Malam seringkali tak ada lampu. Saat hujan datang, Rayhan dan ibunya duduk merapat di pojok, menghindari air yang bocor dari atap. Ayahnya, entah. Sudah lama hilang sejak Rayhan belum bisa bicara jelas. Kata orang, minggat. Kata ibunya, ayahmu sedang cari rezeki. Tapi Rayhan tahu itu cuma dongeng pengantar tidur. Meski begitu, Rayhan kecil tetap ceria. Ia punya impian. Jadi orang kaya, beli rumah untuk ibu, sekolahkan adik yang baru lahir. Tapi hidup tak semudah cerita sinetron.
Di usia remaja, Rayhan harus bekerja serabutan, angkat karung jadi kuli, bahkan kadang mencuci motor di pinggir jalan. Semua ia lakukan. Tapi tetap saja, hidup tak berubah. Setiap naik satu tangga, dunia seperti menariknya turun dua langkah. Orang baik nggak selalu beruntung, Han, kata temannya suatu hari. Yang penting kita nggak jahat, Dar, jawab Rayhan. Kini, kenangan itu seperti tamparan. Ia dulu pernah menjadi anak polos yang hanya ingin bahagiakan ibu. Lalu kenapa sekarang dia sampai harus menyerahkan nyawa orang lain demi sedikit kenyamanan? Air mata Rayhan jatuh pelan. Ia tak menyadari, dari pojok ruangan, Bapak Jalung memperhatikannya diam-diam. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Masih ada harapan, gumamnya. Anak ini belum sepenuhnya gelap. Malam pertama datang dengan sunyi yang menusuk. Di pondok kecil di tengah hutan itu, Rayhan duduk bersila. Tubuh dibalut kain putih, di hadapan api kecil dari dupa dan minyak kelapa. Bapak Jalung membacakan mantra-mantra dalam bahasa tua, bahasa yang terasa seperti memanggil ruh dari zaman yang terlupakan. Mulai malam ini, kau akan dihadapkan pada bayangan dosa yang pernah kau lakukan. Jangan lari, jangan jawab, jangan lawan, hadapi. Rayhan mengangguk, walau jantungnya sudah menggedor-gedor seperti hendak kabur dari dadanya. Tak lama setelah matanya terpejam, Rayhan masuk ke dalam dunia yang asing. Ia berada di sebuah ruangan penuh cermin. Tapi cermin-cermin itu tak menampilkan wajahnya, melainkan adegan demi adegan kelam dalam hidupnya. Ia melihat dirinya menyerahkan nama pertama, nama seorang mandor tua yang cerewet yang keesokan paginya ditemukan mengambang di kolam sawit. Cermin lain menunjukkan wajah Yudi, pemuda pendatang baru yang masih polos. Rayhan membisikkan namanya malam itu, dan 3 hari kemudian tubuh Yudi tergilas truk pengangkut sawit. Di cermin terakhir, ia melihat Darto, teman sekamarnya. Wajahnya tertidur damai, tak tahu bahwa namanya hampir dijadikan tumbal malam itu. Rayhan berteriak. Ia ingin pecahkan cermin itu, tapi tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Dan dari balik pantulan, semua wajah itu menatapnya. Kenapa aku, Han? Tanya Yudi dengan suara lirih. Kau bilang kita sama-sama pejuang nasib, ucap Darto. Rayhan, kau bilang ini kerja halal, suara mandor tua bergetar. Rayhan jatuh bersujud. Ia menangis keras, dadanya bergemuruh dengan rasa bersalah yang selama ini ia tutupi. Lalu dalam sekejap, semua cermin pecah bersamaan. Dunia gelap gulita. Malam kedua, jiwa yang terkoyak. Malam kedua lebih berat, tubuh Rayhan demam. Tapi Bapak Jalung tak memberinya air atau makanan. Ini ujian jiwa, katanya. Setan akan datang, tapi tak selalu berupa makhluk. Kadang berupa bisikan dalam kepalamu sendiri. Dan benar saja, saat malam menelan pondok, Rayhan mulai mendengar suara-suara. Suara ibunya. Kenapa kau berhenti, nak? Aku butuh uang untuk berobat. Suara adiknya. Kakak, aku gak bisa sekolah lagi. Kita miskin lagi ya, kak. Suara genderuwo. Kau sudah mencicipi dunia atas, Rayhan. Nikmat kan? Mau kembali ke lumpur? Ke nasi basi dan tempe busuk? Pikirkan ibumu. Pikirkan masa depan. Rayhan menggigit bibir, tubuhnya menggigil. Tapi dalam keheningan itu, tiba-tiba ada suara baru. Pelan, tapi jernih. Suara Rayhan kecil. Rayhan besar harus kuat. Jangan bikin ibu sedih. Jangan jadi jahat walau susah. Suara itu memeluk hatinya, membuat tubuhnya gemetar, tapi perlahan kembali tenang. Bisikan-bisikan itu sirna. Malam kedua pun berakhir. Malam ketiga, penentuan malam terakhir. Bapak Jalung hanya berkata satu hal sebelum menutup pintu. Jika kau lewati malam ini, kau akan bebas. Tapi jika gagal, jiwamu akan dibawa. Bukan olehku, tapi oleh yang pernah kau panggil. Pondok mendadak menjadi sangat dingin. Angin menerobos celah-celah kayu. Dupa padam sendiri. Api mati. Gelap total. Rayhan duduk sendiri di tengah ruangan. Hening. Lalu, tuh, langkah berat terdengar mendekat dari luar. Pintu berderak dan sosok itu muncul. Genderuwo. Tapi kali ini tak sendiri. Di belakangnya ada semua wajah korban. Mata mereka kosong, tubuh mereka transparan seperti kabut. Mengelilingi Rayhan. Makhluk itu mendekat. Ini akhirmu, Rayhan. Kau pikir 3 malam cukup untuk menebus dosa sebesar ini? Kau milikku. Kau telah menyerahkan jiwamu. Jangan mimpi bisa bebas. Genderuwo mengangkat tangannya. Sekejap, Rayhan seperti dicekik oleh udara. Sulit bernapas. Dunia memutar. Suara tangisan terdengar. Teriakan. Doa. Lalu Rayhan membuka mata. Dalam gelap, ia melihat cahaya kecil. Pelita dari sudut ruangan. Goyang, goyang, tapi menyala. Seperti ada tangan tak terlihat yang menjaganya. Rayhan berteriak, bukan dengan suara, tapi dengan iman. Dengan penyesalan, dengan doa, dengan seluruh sisa hidupnya yang tersisa. Dan saat itu, Genderuwo meraung keras. Tubuhnya membakar dari dalam. Satu persatu roh korban menghilang dengan damai. Kabut terserap. Pintu terbuka dengan keras.
Dan pagi pun datang. Bapak Jalung masuk dengan tenang. Kau selamat. Raihan tak kuat berdiri. Tapi ia menangis untuk pertama kalinya bukan karena takut, tapi karena lega. Aku mau pulang, Pak, bisiknya. Bapak Jalung mengangguk. Pulanglah, tapi jangan lupa, jalan kebenaran itu berat dan kadang sepi. Tapi tak akan membuatmu kehilangan jati diri. Raihan berdiri di tepi pelabuhan kecil, mengenakan kemeja kumal dan tas ransel tua di punggung. Angin Kalimantan membawa aroma tanah dan kayu basah. Kapal kayu sederhana itu akan membawanya kembali ke tanah Jawa, ke Boyolali, kampung halaman yang dulu ia tinggalkan dengan segenggam harapan dan sekoper beban. Ia menatap langit. Pagi itu cerah, matahari bersinar, tapi tak menyilaukan. Seolah langit pun ikut mendoakan keputusannya untuk pulang. Tak ada uang banyak yang ia bawa, tak ada harta. Tapi ia bawa sesuatu yang lebih berharga, kesadaran dan niat yang baru, jiwa yang telah diselamatkan. Di Boyolali, Raihan kembali ke gang sempit tempat gubuk ibunya berdiri. Gubuk itu sudah hampir roboh, tapi saat ia melangkah ke dalam, ada aroma yang tak pernah berubah. Aroma masakan ibu dan senyum yang sejak dulu ia rindukan. Ibu? Raihan? Maafkan Raihan, Bu. Pelukannya hangat, tangisnya pecah. Ibunya tak tahu apa yang dialami Raihan selama ini. Tapi tatapan mata itu tahu, anaknya telah melewati badai besar. Bab 21. Menjadi cahaya. Bulan berganti, Raihan mulai bekerja lagi dari nol. Ia jadi tukang angkut di pasar. Kemudian ikut proyek bangunan kecil-kecilan, lalu mulai jualan gorengan. Pelan-pelan, ia kumpulkan uang, bukan untuk kaya, tapi untuk hidup jujur. Ia juga mulai rajin ke musala, kadang jadi marbot. Saat malam sepi, ia duduk di pojok dan memberi makan kucing jalanan. Raihan yang dulu haus dunia, kini lebih sering diam dan bersyukur. Yang membuatnya kuat bukan harta, tapi kenangan akan kegelapan yang nyaris menelannya hidup-hidup. Ia bahkan mengajar anak-anak di sekitar rumah mengaji. Mereka suka Raihan karena kisah-kisahnya yang penuh makna. Tapi ia tak pernah ceritakan bagian paling kelamnya. Cukup ia simpan sebagai pengingat. Satu malam, Raihan duduk di beranda memandangi bintang. Seorang anak kecil bertanya, "Kak Raihan, kenapa kakak selalu senyum sekarang?" Raihan menatap langit. "Karena dulu aku pernah sangat gelap dan Allah tetap memberiku cahaya." Anak itu mengangguk polos lalu berlari pergi. Raihan tersenyum lagi. Langit malam tenang. Dan dari jauh hutan Kalimantan hanya jadi bayang masa lalu yang kini tak lagi menakutkan. Karena Raihan sudah memilih jalan pulang. Bukan sekadar ke rumah tapi ke jalan yang benar.